Iya, assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Ini sedikit cerita aku perjalanan mudik dari kota Bandung menuju kota Metro Provinsi Lampung. Ya, ini kita mula dulu dengan perjalanan sepeda motor karena memang yang rencananya aku berangkat dari stasiun Cimekar itu terlalu lambat aku siap-siap, jadi tidak keburu. Akhirnya kita harus mengejar ke stasiun Bandung kota. Jadi kita lewatin alun-alun Bandung nih, lumayan rame karena sudah mulai mendekati hari raya ya. Dan terus aja kita langsung ke stasiun Bandung. Di sini kita pakai kereta lokal karena memang biar hemat dan cukup sepi karena memang kita ambil jam 10 malam. Kereta terakhir ya. Ini kita udah sampai di Purwakarta, langsung lanjut naik kereta api Walahar menuju kota Cikarang. Ya, sampai di Cikarang kita langsung lanjut naik KRL tanpa jeda karena memang kita ngejar jadwal ke Rangkas Bitung ya. Kemudian kurang lebih 4 sampai 5 jam di perjalanan kita menuju ke Rangkas Bitung itu posisi kita berdiri karena memang tidak dapat tempat duduk, dan aku rasa juga memang para pejuang nafkah lah yang lebih layak untuk mendapatkan duduk tersebut. Sedangkan aku cuman perjalanan mudik yang artinya libur dan sampai di rumah bisa istirahat gitu. Ini udah kita sudah sampai di Rangkas Bitung dan kita harus transit selama kurang lebih 3 jam di Rangkas Bitung. Jadi ya aku sempetin untuk cari masjid untuk istirahat dan sholat Jumat di sana sekalian gitu. Dari stasiun Rangkas Bitung menuju stasiun Merak atau yang berdempatan langsung dengan dermaga. Nah, di sini kita nemu masjid itu di tengah-tengah perkampungan padat penduduk gitu ya. Masuk gang kecil dan alhamdulillah kita ketemu satu masjid di dalam sana. Alhamdulillah lumayan nyaman gitu dan welcome juga warganya. Dan beres itu kita langsung balik lagi ke stasiun Rangkas Bitung untuk segera naik ke kereta supaya kita tidak terlambat gitu. Nah, di sini memang teman-teman daerah Banten ya sudah lumayan panas gitu, terik banget gitu. Apalagi siang bolong jam 1 siang gitu. Dan alhamdulillah kita nggak terlalu lama panas-panasan, kita langsung kembali ke stasiun dan ini sudah di dalam stasiun Rangkas Bitung menuju ke kereta lokal Merak yang akan membawa kita menuju ke stasiun Merak yang juga berdampingan dengan pelabuhan Merak. Jadi perjalanan kurang lebih kita tempuh selama 2,5 jam dan alhamdulillah karena kita sudah cepat-cepat beli tiket tadi pagi ya, jadi kita dapat tempat duduk yang pasti dan bisa istirahat lah. Dari tadi kita sudah banyak berdiri dan ini kita masuk memang lumayan masih sepi ya di gerbong belakang, tapi sebenarnya pas kita udah mulai jalan itu setengah perjalanan tuh bener-bener penuh, bahkan sampai ada yang lesehan di tengah-tengah itu saking penuhnya. Tapi overall alhamdulillah kita bisa duduk dan kita bisa menikmati pemandangan seperti ini nih menuju ke stasiun Merak. Karena memang kalau sudah di Banten itu sudah banyak persawahan ya, jadi lumayan memanjakan mata kita lah gitu. Nah ini teman-teman, ini menurutku footage paling epic ya ketika kita naik kereta gitu, dimana ada pemandangan persawahan, kemudian posisi kereta itu kita dapat gerbong belakang nih, posisi kereta tuh yang bagian depan itu lagi nikung gitu. Nah ini nggak tahu menurutku enak banget aja ngeliatnya gitu. Ya, kita di sini udah sampai di stasiun Merak. Ini kita lagi mau turun dan ya lumayan rame sih. Dan ternyata kita itu kan sebenarnya berdampingan dengan pelabuhan ya, yang seharusnya begitu kita turun kereta kita bisa langsung lewat jembatan penyeberangan yang langsung turun ke dermaga. Cuman ternyata di situ lagi ada renovasi atau apalah, yang intinya kita disuruh keluar dulu dari stasiun, yang artinya kita suruh muter. Nah, keluar sana tuh, keluar lagi ke jalan raya. Kemudian nanti kita suruh masuk lagi dari pintu pelabuhan yang ada di luar sana. Tentu lumayan jaraknya, kurang lebih ada ya 500 meter bolak-balik, berarti kurang lebih 1 kilo kita jalan kaki dengan terik yang seperti itu. Dan untungnya aku pun udah
mesen tiket itu yang ada jarak waktunya lah, ada span waktu kurang lebih sejam lah, jadi tidak mengantisipasi keterlambatan. Dan betul ternyata kita disuruh muter keluar gitu kan, dan alhamdulillah dari spare waktu yang aku pilih itu akhirnya kita masih bisa ada waktu naik ke kapalnya tanpa takut ketinggalan kapal. Ini lumayan terik banget di luar sana, dan memang lagi ada pelebaran tempat parkir ya, yang kalau nggak salah itu memang disiapkan untuk arus mudik tahun ini dan siap-siap. Jadi yang ditingkatkan adalah tempat parkirnya, bukan kapalnya, karena mungkin ya nambah kapal itu tidak semudah yang dikira ya, jelas. Makanya yang ditambah adalah tempat menunggunya lah, dikasih tempat parkir atau tempat menunggu yang lebih layak. Dan ini kita udah sampai di tempat pembelian tiket. Kalau aku karena sudah beli tiket secara online, jadi di sini tinggal verification aja di alatnya, itu yang biru-biru itu, tinggal scan barcode, kemudian disuruh masuk ke ruang tunggu kapal, yang sebenarnya juga kita langsung suruh naik ke atas kapal sih. Nah, di sini ternyata setelah aku lihat ke belakang, kok aku sendirian. Ternyata memang sepertinya yang barengan aku dari stasiun tadi, mereka itu tidak semuanya langsung naik ke atas kapal. Ada beberapa hal penyebabnya, mungkin karena mereka tidak memesan terlebih dahulu secara online, yang sedangkan sudah diwajibkan ya, dan akhirnya mereka tertahan dulu di bagian pemesanan tiket. Ini aku langsung masuk ke dalam ruangan ya sendiri gitu, yang lainnya masih tertahan di sana, dan mungkin beberapa yang sudah memesan tiket mereka memilih jarak waktu yang lebih panjang, mungkin berangkat setelah maghrib mungkin mereka, karena kalau aku memang milih tiket itu masih mepet sih. Dan ini kita scan barcode lagi, setelah itu langsung kita naik ke atas. Nah, ini di jembatan penyeberangannya itu ada dermaga 1 di sebelah sana, baru keluar aja mobil-mobilnya, dan ini rame banget. Dan kita ambil dermaga 2. Nah, sebelah kanan tadi itu ada dermaga 3. Nah, ini kita dermaga 2, dan bisa dilihat langsung teman-teman, ini sepi banget. Dan alhamdulillah ternyata aku tidak terlalu lambat, tidak juga terlalu cepat ya untuk mudik ini, jadi tidak terhambat oleh kemacetan. Ya mungkin kalau untuk yang di jalanan yang via angkutan umum sudah bis tentunya ya, khususnya ya lewat tol itu sudah mulai macet, tapi untuk kereta alhamdulillah tidak terlalu macet. Nah, di sana itu di ujung ada dermaga eksekutif. Kenapa aku nyari dermaga reguler? Karena memang ya tujuanku mudik tahun ini adalah mudik hemat gitu. Jadi sengaja ambil yang reguler saja. Dan ternyata teman-teman, sampai di sini kita tuh nggak langsung naik ke kapal, karena mungkin ada biasanya nih ya, kan ini pintu penyeberangannya, jembatan penyeberangan itu langsung ke pintu yang ada di kapal. Biasanya sebabnya adalah pintu yang di kapal itu ukuran atau posisinya tidak sesuai dengan jembatan yang dimiliki oleh dermaga. Akhirnya kita disuruh lagi turun ke bawah dan masuk lewat pintu di mana mobil, truk, bis dan kendaraan lainnya itu masuk. Jadi kita lewat yang jembatan itu tuh, nanti lihat aja, kita lihat. Nah, di bawah situ. Nah, kita suruh lewat bawah. Tadi udah scan belum? Di atas sudah. Udah scan di sana. Sudah. Langsung aja ke sini. Ya, setelah dicek kembali sama petugas di bawah, kita ketemu lagi sama petugas, ini diarahin. Nah, ini jembatannya kayak gini nih. Aku agak takut sebetulnya, ini mau langsung naik atau gimana nih, karena berbarengan dengan truk-truk besar gitu kan. Dan ini ini syukurnya ombaknya tidak terlalu besar, jadi aman aja, kita santai naiknya. Kalau teman-teman suka ngeliat video yang mobil-mobil suka jatuh, tersangkut dan lain sebagainya itu kan, kalau pas ombak besar memang agak ngeri gitu. Tapi alhamdulillah kemarin ombak karena masih siang ya, jadi belum pasang, dan ombak cenderung tenang, jadi aman lah kita langsung naik. Ini kita juga bingung ini pintunya, jadi tidak ada petugas yang ngarahin gitu naiknya lewat mana, tangganya, dan akhirnya aku cari-cari sendiri. Ini para teman-teman para petugas atau pedagang ini saya kurang tahu juga. Ini dia malah ngarahin ke yang belakang, padahal di belakang mereka di dekat ini sudah ada tangga gitu kan, tinggal naik aja ya. Cuman ya itulah, ini kita langsung naik aja ke atas. Kemudian di sini
posisi kondisi kapal masih sepi dan belum rame gitu, dan kukira bakal tidak rame gitu, dan ternyata di atas sudah ramai guys. Sudah banyak, sudah padat gitu. Akhirnya ya langsung aja kita ambil lantai paling atas lah. Ini tadi jembatan penyeberangan yang kita muter-muter jauh-jauh gitu. Kita akhirnya suruh turun lagi ke bawah ya, tapi alhamdulillah kita sudah sampai ke atas lagi. Nah, itu jembatannya tadi harusnya langsung nyambung ke kapal, cuman karena memang posisi pintu kapal dengan jembatannya tidak sesuai, atau karena memang jembatan hidroliknya sedang tidak berfungsi. Biasanya dua kemungkinan tersebut lah, akhirnya kita diharuskan muter lewat bawah. Ya tidak masalah lah, sedikit olahraga. Nah di sini kalau teman-teman mau lihat, nah sejauh apa tadi kita jalan, nah inilah jembatan penyeberangannya sejauh itu dari ujung. Nah di situ tuh tadi kita turun lagi. Nah harusnya jembatan ini nih bisa nyebrangin kita langsung ke kapal. Dari sini tadi kan kita di stop situ. Nah harusnya bisa langsung naik. Cuma karena kesalahan atau gimana nggak ngerti juga gua mah, langsung turun ke bawah muter. Ya di sini langsung aja kita posisi udah di tengah laut ya. Adalah selat sih, bukan laut. Ya laut sih. Jadi kita nyebrang, dan ini satu kapal eksekutif dimana memang kecepatannya lebih tinggi daripada kecepatan kapal yang kita gunakan, yaitu reguler. Nah, setelah sampai di pelabuhan Bakauheni, dermaga Bakauheni, ini kapal kita sedang bersandar, dan di situ terlihat banyak bis sudah menunggu kendaraan umum yang lainnya. Di sini kita langsung turun dan mencari bis untuk kepulangan kita ke terminal Raja Basa Bandar Lampung. Nah ini kita udah sampai di terminal Raja Basa, dan kita sampai itu pukul 11 malam. Dan alhamdulillah nggak lama dari itu kita dijemput oleh dua imam muda Kota Metro, Bang Amal dan Bang Najib. Ya jauh-jauh dari Kota Metro, lumayan lah, ada 30 menitan mereka OTW dari Kota Metro, malam-malam pula. Dan ya alhamdulillah ada dijemput, jadi kita tidak perlu bingung lagi gimana mau pulang, karena memang di terminal Raja Basa itu sudah tidak ada mobil lagi kalau sudah lewat dari jam 9 malam kalau tidak salah, untuk ke metronya ya. Jadi memang harus dijemput atau mampir ke rumah kawan atau kerabat yang ada di Kota Bandar Lampung begitu. Dan ini kita perjalanan menuju Kota Metro via jalur Natar, dan mau Natar ataupun mau lewat Trikora juga sama-sama gelap seperti ini penampakan jalannya, karena memang melewati kebun ya. Dan informasi buat teman-teman kemanapun sebetulnya ya, tapi kalau untuk di Lampung sendiri, kalau lewat jalan seperti ini gelap dan ada orang yang kita menemukan orang mendorong motornya dengan alasan mogok dan lain sebagainya, itu lebih baik nggak usah dibantu, karena itu adalah modus. Kecuali kalau memang mogoknya di depan pemukiman atau di tempat-tempat ramai, memang banyak orang, itu tidak masalah. Tapi kalau di tempat sepi lebih baik jangan dibantu, karena itu adalah modus dimana ketika kita bantu, nah kita lah yang kena gitu. Jadi tetap lempeng aja jalan kemana tujuan kita, nggak usah dihiraukan. Oke. Ya mungkin ceritaku segitu aja, karena memang nggak banyak footage yang aku ambil. Setelah ini kita langsung menuju ke rumah kawan untuk rehat, dan ini pagi harinya kita langsung pulang ke rumah. Ya di sini kita melewati satu ikon kota kita, yaitu Tugu Pena, dan setelah ini kita langsung pulang aja. Mungkin ini segitu aja. Hatur nuhun sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.